Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih di Islam itu indah. Temanya juga masih sama, jodoh yang tak disangka-sangka. Tapi aku belum dapat jawaban nih. Apalagi jawabannya? Itu, aku kurang jelas. Virus kurang apa? Bukan masalah virus, Ustaz. Apalagi? Ini loh, masalah kalau anak kecil atau orang yang punya pertemanan dengan perempuan. Oh, gitu. Dia berteman. Tapi emang dengan berteman bisa jadi jodoh. Aku takut kayak Fas, kan belum waktunya kan. Cuma dia punya teman gitu. Oh, anaknya Iya. Asanti. Itu kan temen. Oh, temen. Nah, ada yang bilang takutnya jadi jodoh apa segala macem. Ya kan lagi marak tuh sosial media. Ya itu. Si pas dijodoh-jodohin Nah, kan. itu padahal kan masih temenan. Masih gitu. temenan. Sebenarnya ada batasan gak sih pertemanan antara perempuan dan laki-laki itu dalam syariat Islam gitu. Oke, biar nggak salah Ustadz Maulana. Makasih, Masya Allah. Penjelasannya Ustadz ya. Saya senang orang tua yang bijaksana. Masya Allah. Baik buat semuanya, Habib Abdullah, Ustaz Sam dan semua guru-guru kita yang lagi nonton Islam itu Indah. Makasih banyak sudah mendukung Islam itu Indah dengan sama-sama menonton tayangan Islam itu Indah dan mengajak semua keluarga untuk sama-sama nonton Islam itu Indah. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata perihal tentang jodoh ini betul-betul luar biasa. Tidak ada habis-habisnya jodoh itu. Pernikahan itu tidak ada orang berpengalaman dalam pernikahan. Bahkan kami sendiri yang ada di studio belum berpengalaman. Kalau Habib katanya 2015. Kalau Sasam 2021. 21 ya. Baru banget. Kalau aku 2008. Wow, Masya Allah. Lama sudah ya. Nah, kalau berbicara tentang maaf jodoh ini, bagaimana dengan jodoh pertemanan? Dari dulu dia berteman sampai dia berjodoh. Apakah ini bisa disebut dengan perjodohan jodoh juga? Apakah ada aturan dalam Islam tentang pertemanan? Jawabannya iya. Pergaulan itu diatur oleh Islam. Karena ingat, yang namanya mohon maaf tidak boleh bercampur. Tidak boleh berdua-duaan. Hati-hati. Bahkan ada ukuran usia. Jikalau usianya sudah 10 tahun harus dipisahkan. Kalau 10 tahun tidak boleh, itu sudah harus dipisahkan. Bayangkan kepada saudara sendiri itu harus dipisahkan tempat tidurnya. Jikalau sudah umur 10 tahun. Apalagi notabene-nya orang lain yang bersama masih apa anak-anak kok nggak boleh dipermainkan. Apalagi namanya anak-anak bergaul sama maaf ya yang dalam hukum Islam dia tidak boleh hidup bersama. Maka jangan diberikan kesempatan untuk hidup bersama. Sampai ada beberapa ibu-ibu maaf langsung saya, Ustadz doakan anakku, kenapa? Dia bersahabat sama ini, tiba-tiba dia berjodoh. Kan kita tidak bisa nikah sama dia karena beda agama kan. Itu karena hati-hati pertemanan itu. Makanya berteman boleh saja, tapi ada aturannya. Karena berteman itu adalah jalinan silaturahim atau uhuwah Islamiyah, ada namanya uhuwah wataniyah, ada. Tapi tunggu dulu, dilihat dari sini, makanya Islam mengatur tatanan jodoh itu. Yang pertama, boleh dia, mohon maaf, ada namanya ya bukan pacaran ya. Bukan. Islam tidak mengenal pacaran. Yang adanya adalah ta'aruf, untuk mengenal. Hanya untuk mengenal. Tuh 2, 3 mengenal. Aku kepo deh. Kalau jodoh-jodohin temen tuh boleh gak sih? Jodoh-jodohin teman itu bagus. Bagus ya? Bagus. Seseorang teman yang baik itu adalah teman yang mau melihat temannya itu mendapatkan kebaikan. Sehingga dia berusaha menjodohkan. Kalau Mas Fadli lagi nonton ini, pasti saya setiap ada orang, saya jodohkan kamu, saya jodohkan kamu. Saya bilang, Li, kalau kau kulihat kucing, pasti kau jodohkan sama si kucing. Apa sih? Semua jodohkan, nenek-nenek lah, siapalah. Tidak boleh begitu. Li, giliran saya, kemarin saya belum live, dia sudah omongin saya. Apa? Kemarin live gituin saya. Oh, sekarang dibalas ya. Tapi suka kan dijodoh-jodohin? Kalau pasti karena sekarang nggak ada yang pas aja, makanya begini, kalau ada yang pas nggak apa-apa ya. Amin. Selain orang yang menjodohkan itu kan dapat pahala. Iya benar. Bahkan ya dapat pahala 1 gunung. Masya Allah. Bahkan orang yang menjodohkan sahabatnya
temannya sampai dia punya keturunan, dia pun dapat pahala daripada itu kebaikan yang ada di dalamnya. Oh, terima kasih ya Ustadz Maulana ya. Sekarang aku lebih ngerti. Jamaah juga pastinya lebih ngerti. Dan insya Allah jamaah juga ngerti kok untuk siap menjadi pendamping Ustadz Maulana. Amin. Semoga ada yang terbaik nanti. Amin. Aku akan bahas lagi mengenai jodoh ya. Jamaah yang ada di rumah ya. Kita lanjutkan lagi. Ini perjalanan kita masih jauh. Kali ini pembahasannya antara perbedaan usia. Oh. Ustadz Syam. Usia Waduh, hanyalah waduh, waduh, Ustadz waduh, Syam waduh. nih. usia hanyalah angka. Hanya angka. Oh gitu. Ustaz Sam beda sama Berapa lama? Jihan? 8 tahun saat. 8 tahun. 8 tahun. Atau Oke. berarti menikahi ponakan. Tuh kan katanya hanya angka. Kalau saya beda 4. Beda 4 tahun ya. Nah, kalau Mas Sony? Aku sama umurnya. Sama. Sama. Kalau Habib? Habib. Ya sekitar sama kayak Ustadz Syam. Oke. 8 tahun. Kalau gitu karena 8 tahun cukup jauh, aku mau tanya nih, sebenarnya ketika merasa rentang jarak usianya jauh gitu, apakah itu ternyata ketika bisa bersama-sama itu termasuk jodoh yang tidak disangka-sangka juga? Atau sebenarnya ada batasan nggak sih maksimal perjodohan itu atau menikah itu Usia. umurnya rentangnya berapa lama jaraknya gitu? Subhanallah. Penjelasannya Ustadz Syam. Baik, Habib Abdullah Ustadz Maulana Mas Sony serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah la nabiyya ba'dah. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah jodoh itu tidak memandang usia? Jadi kalau udah Allah yang atur, tidak bisa lagi kita memandang apapun itu. Oh. Ya mau jarak, mau usia, mau apapun itu, mau dia beda kastanya, mau dia beda lingkungannya. Tapi kalau Allah sudah ngatur tuh nggak ada yang bisa mengelaknya. Subhanallah. Sebagaimana baginda Nabi SAW menikahi ibunda Khadijah. Kemudian sahabat Nabi SAW menikahi Ummu Aiman. Kemudian banyak sekali pernikahan di masa Nabi SAW yang ternyata pernikahan-pernikahan ini karena sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala dan Nabi SAW menyaksikan mereka. Sebagaimana Nabi SAW di usia 25 tahun, dalam riwayat usia 25 tahun menikahi Ibunda Khadijah yang berusia 40 tahun. Ada yang mengatakan Nabi usia 25, Ibunda Khadijah 35. Ada yang mengatakan Nabi usia 21 tahun, Ibunda Khadijah 35. Jadi beda-beda pendapat, namun yang paling masyhur dan paling kuat adalah di usia Nabi SAW 25 tahun dan Ibunda Khadijah 40 tahun. Berarti di sini ada terpaut usia sekitar 15 tahun. Dan ternyata yang lebih tua, yang lebih senior adalah yang perempuan, yaitu Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah hidup sampai berusia 66 tahun Hijriah. Subhanallah. Maka kalau seperti ini, apakah sesuatu itu termasuk jodoh yang tidak disangka-sangka? Tentu saja apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak bisa menyangkanya. Manusia hanya bisa mengaturnya. Manusia cuma punya rencana dan angan-angan serta cita-cita. Saya nanti pengennya beda usia 10 tahun deh sama istri saya. Saya nanti pengennya usia 5 tahun deh sama istri saya. Saya pengennya yang seumuran aja deh biar se-circle gitu, tahu gitu ya. Kalau kita bicara tentang lagu-lagu 90s dia tahu. Kalau kita bicara tentang tahun seperti ini dia tahu. Mainan kita waktu SD semua sama gitu. Saya pengen yang seumurannya. Semua pengen diatur oleh manusia. Namun ternyata ada yang lebih berhak untuk mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, kalau dilihat daripada perbedaan usia ini, tidak ada sebenarnya aturan dalam Islam, walaupun biasanya aja nih, biasanya pengennya laki-lakinya yang lebih tua karena mungkin dianggap ketika usianya lebih banyak maka kedewasaannya pun lebih dibandingkan orang yang usianya yang lebih muda. Makanya biasanya laki-lakinya lebih tua daripada perempuannya. Namun ternyata itu tidak menjamin. Subhanallah, banyak kok di antara kita sekarang banyak yang muncul ulama-ulama muda. Subhanallah, di masa Nabi SAW banyak orang-orang berilmu ternyata jauh lebih muda laki-laki ini, karena yang membuat dia dewasa adalah ilmunya, bukan angka daripada usianya. Banyak orang yang usianya sudah banyak tapi tidak dewasa juga. Kenapa? Karena kurang ilmunya. Maka pentingnya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya orang-orang yang berilmu. Wallahu taala. Kalau nih ada orang yang ngerasa punya kemiripan dengan seseorang itu, laki-laki sama perempuan, terus dibilang gini, kayaknya kita jodoh deh. Kan ada kayak gitu kan. Kok kita punya banyak kesamaan ya, jadi kamu jodoh saya. Itu boleh gak sih sebenarnya? Namanya rahasia, pasti kita banyak menebak-nebak. Oh iya juga. Kayaknya saya Mentang-mentang mukanya mirip sama Pak Irus ya. Iya.
mirip banget sama Pak Yusuf. Iya, banyak yang bilang karena mirip jadi jodoh gitu. Emang nggak apa-apa kan? Untungnya mirip beneran. Yang bahaya itu kalau kita sendiri yang merasa mirip. Tapi ternyata nggak mirip. Tapi mungkin miripnya tuh mirip kebiasaan. Biasanya saat kalau udah habis nikah baru dimiripin sebenarnya. Karena udah senyum bareng, udah raut wajahnya udah sama, cara meresponnya juga sama, akhirnya terlihat mirip. Allahu taala alam. Udah deh. Tapi kalau belum nikah ya belum tentu jodoh. Belum tentu jodoh, jangan sok dimirip-miripin deh. Pengennya dimirip-miripin aja. Saya mau cari siapa yang mirip sama saya. Nanti kita cari ya sama-sama ya. Aku mau bahas lagi mengenai jodoh. Jamaah juga pasti penasaran lagi untuk ngebahas lagi mengenai jodoh. Kali ini jamaah penasaran nggak kalau ada yang bilang jodoh itu bisa menjadi sebuah jodoh yang benar-benar berjodoh itu walaupun sudah berpisah tapi bisa ketemu lagi. Wah. Bahas mengenai mantan. Bukan mantan dibuang ya. Bukan. Tapi mantan disayang. Mantan disayang. Oh iya, itu. Jadi udah berpisah, tiba-tiba balik lagi dia posisinya adalah mantan gitu. Masya Allah. Sebenarnya bisa nggak sih itu disebut jodoh yang tak disangka-sangka? Nah, ini harus kita belajar. Atau ada gimana? Ada deh. Ya, ya. Mau penjelasannya aja deh, Habib deh. Mohon izin Bang Soni, mohon izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Mantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu Qawli. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, ini Masya Allah pembahasan mengenai bahasan yang sering dibahas sama anak-anak muda Iya. ya. Mantan dibuang apa mantan Disayang. disayang? Ini antara dua. Aku baru dengar itu, Bi. Itu ya. Ada mantan dibuang, ada mantan Itu disayang. kita bikin slogan baru. Dan Masya Allah, ini mantannya masih nakiroh. Masih umum pertanyaannya. Oke. Antara mantan pacar atau mantan pasangan. Mantan pasangan yang sudah sah. Iya. Kalau mantan pacar, kami tandain dulu kalau mantan pacar sebaiknya hijrahlah bersama. Ya ini kalau mantan pacar ketemu lagi, ya ketemunya udah berubah dong. Udah nggak mau pacaran kayak kata Ustadz kita tadi. Kalau ketemu ya ta'aruf sesinya. Setelah ta'aruf mungkin ya lamaran. Setelah lamaran mungkin pernikahan. Kalau enggak ya udah silaturahmi aja sebatas ukhuwah Islamiyah dan mudah-mudahan tidak ada kebencian. Tidak ada kebencian. Yang paling pasti adalah apa? Ketika meninggalkan mantan yang bukan halal, jangan ada kebencian di antara kita semuanya. Dan subhanallah, kalau yang namanya mantan pasangan, apalagi mohon maaf kadang udah memiliki anak, sama-sama punya anak. Nah, bagaimana adab-adab kita kembali nih berhubungan sama seorang ajnabi? Kalau yang tadi kan pasangan tadi disebut orang ibaratnya pasangan kita, baik zauj ataupun zaujah, baik suami maupun istri. Tapi kalau sudah pisah, sudah misalnya jatuh talak, misalnya ataupun istri ini meminta khulu dan lain sebagainya, maka sudah dikategorikan ajnabi. Apa itu ajnabi? Ajnabi itu adalah orang lain. Ya. Kalau udah jatuh iddahnya dan lain sebagainya, maka bukan pasangan yang halal lagi, maka tidak layak lagi dia berhubungan. Akan tetapi misalnya hubungan itu terkait anak, nah ini perlu dikomunikasikan dengan baik, berhubungan dengan cara yang baik. Dan juga kalau misalnya sama-sama juga udah punya pasangan lagi, nah ini pasangan misalnya mantan suami udah punya istri lagi, ataupun mantan istri juga udah punya suami lagi, harus menjaga daripada adab-adabnya. Yaitu apa? Di antaranya tadi yang dijelaskan sama Ustadz kita, nggak boleh berdua-duaan, nggak boleh ibaratnya dalam keadaan nggak diketahui sama orang lain. Ya kalau mau ketemu sebatas ketemu daripada keperluan anak, misalnya wisuda, pergi bersama. Karena menjaga perasaan pasangannya. Menjaga perasaan pasangannya, ataupun sama-sama sudah tahu gitu kan. Oh ini sudah dikasih tahu, oh kita punya anak yang ini A, B, C, kita mau datang daripada acaranya dan lain sebagainya. Intinya adalah keterbukaan. Keterbukaan ini adalah sesuatu yang gentle, yang sama-sama ibaratnya menghormati satu dengan yang lainnya. Juga hubungannya juga menjaga perasaan bagaimana pasangannya yang saat ini. Wahakata. Dan juga kalau misalnya ada urusan mungkin bukan terkait anak, tapi urusannya mohon maaf terkait harta. Mungkin ada harta yang ibaratnya kalau bahasa kita gonogini ya. Gonogini perlu diselesaikan dengan baik-baik, selesaikan dengan cara yang baik-baik. Bagaimana menyelesaikannya juga dengan tanpa adanya cakar-cakaran ataupun marah-marahan dan lain sebagainya. Wah kata. Nah, ini mudah-mudahan tampilkan daripada keadaan yang baik.
tetap bangun rumah tangga yang bersama-sama. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan bagi kita semuanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Makasih banyak, Bib. Poin Masya Allah, pentingnya adalah harus tabarakallah. memperhatikan adabnya itu ya. Iya, Gitu jangan ya, sampai menganggap itu biasa saja, tapi justru itu membahayakan. Iya benar, karena kalau untuk masalah ternyata bisa menikah lagi ketika sama-sama free ya itu udah urusan Allah ya. Iya. Karena ada juga seperti itu. Iya, kemarin kan ada tayangan di Islam itu Indah. Masya Allah, tabarakallah, udah lama baru nikah lagi kan? Ya Allah, kita dengan nggak mantan pernah tahu pasangannya. ya. Itu juga bisa misalnya kan udah lama misalnya, tapi sama-sama free, sama-sama nggak ada hubungan, dan juga secara syariat diperbolehkan. Ada yang udah talak 3 kan nggak boleh. Ada. Oh, kalau talak 3 Terima nggak kasih boleh. Habib. Iya, kalau Terima misalnya kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Karena terkadang manusia tuh ya seperti yang tadi Ustaz Syam bilang, suka merasa-merasa kayaknya ini jodoh gue nih gitu kan. Kayaknya ini sama nih, banyak kemiripan. Tapi ternyata kayak Allah tuh berkehendak lain gitu. Pasti jamaah juga merasakan itu kan. Nah makanya jamaah juga pasti juga penasaran. Aku juga penasaran. Biar nggak salah sangka gitu. Sebenarnya ada nggak sih ciri-ciri atau kriteria atau apa sih yang biar kita tahu gitu kalau ini bukan jodoh atau ini jodoh gitu, ada nggak sih sebenarnya supaya kita nggak bingung gitu Ustaz Syam? Baik, Mohon tapi- penjelasannya dong Ustaz. Habib, Mas Soni serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa 'asa takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Allahumma arhamna bil Quran, surah Al-Baqarah ayat 216, surah ataupun ayat yang senantiasa populer di kalangan anak-anak muda, karena ayat ini termasuk ayat motivasi ketika kita gagal mencapai sesuatu, karena Allah Subhanahu wa taala jelaskan boleh jadi sesuatu yang engkau tidak sukai, tidak senangi, malah itu adalah yang terbaik bagimu, adalah itu yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh jadi sesuatu yang engkau senangi itu malah tidak baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun, dan Allah itu yang tahu dan kita manusia tidak mengetahui kecuali sangat sedikit saja. Kita hanya bisa prediksi cuaca, tapi yang beneran hujan gak hujan ya hanya Allah yang tahu gitu. Kita cuma bisa punya ramalan cuaca, kita cuma punya prediksi arah angin, kita cuma punya prediksi dan prediksi, tapi penentunya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sudah menyiapkan datang ke pasar untuk beli ikan. Setelah Cakep. itu dia Oh, bersihkan kirain ikannya. pantun. Oh, bukan. Kali kira mau pantun aku udah cakep aja. Pasar Ada beli orang ikan yang ke sih. pasar membeli ikan, pulang dia bersihkan ikan tersebut, habis itu dia bumbui, dia goreng, lalu dia taruh di meja. Akhirnya tibalah waktunya makan siang. Setelah ia hendak untuk menyantap ikan tersebut, datang kucing untuk mencuri ikannya. Subhanallah. Jadi belum tentu juga. Semua sudah disiapkan. Ada orang sudah sampai khitbah, namun ternyata tidak jadi menikah. Berapa banyak kita lihat ada orang yang sudah melangsungkan pernikahan, pas resepsi pasangannya meninggal dunia. Dan itu semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang manusia hanya tahu sedikit, hanya bisa prediksi, hanya bisa berusaha, namun penentunya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya sudah merasa bahwa ini jodoh saya, yakinlah itu hanya perasaan saja, karena penentunya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalaupun memang ketika bertemu ada perasaan, maka jangan ditunda-tunda, karena ada di situ juga titik di mana Allah membebaskan manusia untuk berusaha. Kata Allah, ini udah ditunjukin di depan mata, engkau sendirian tidak melamar-lamarnya. Apanya yang kurang? Engkau telah ridho dengan agamanya, engkau telah ridho dengan sifatnya, engkau telah ridho dengan keluarganya. Tinggal Allah nungguin kamu ngelamarnya gitu. Subhanallah, mau nungguin apa lagi? Maka insya Allah, Allah juga membebaskan manusia untuk berusaha, namun hasilnya tetap menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Nah, sekarang jawab pertanyaan saya. Itu jamaah Islam Tindak Tun yang Apa? nonton, Apa? gimana sih awal perjumpaan dengan Pak Erus? Oh, waktu itu kan lagi di lokasi syuting. Oh, lokasi Aku syuting. lagi duduk, tiba-tiba aku lihat ada perempuan lewat kan. Aku terpana gitu kan, aku lihat. Terus aku bilang dalam hati, waduh perempuan ini jutek banget. Tapi bener. Aku lihat itu jutek banget gitu kan. Tapi dia cukup bikin aku Pak Erus terpana itu saya gitu loh. sudah anggap jadi anak saya loh. Iya, Jangan macam-macam berbicara enggak, tentang itu.
juga, tapi kan aku cinta gitu kan. Ya Allah, itu Gitu tidak loh. disangka-sangka Nggak juga berarti ya. disangka-sangka, makanya. Jangankan zaman sekarang, zaman Nabi pun, zaman sahabat, zaman tabiin, zaman salafus soleh terdahulu, ya memang namanya jodoh karena mereka kan nggak pacar-pacaran segala Tapi macam. tunggu Ya, pasti dulu, nggak saya belain disangka. Pak Irus. Memang perempuan yang baik itu adalah kelihatan jutek di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Mantap Supaya tidak tuh. memberikan peluang mahramnya itu yang bukan mahramnya itu untuk mengganggu dia. Oh, Mantap. iya deh. Tapi tadi katanya ada kisah itu. Nanti aja deh setelah yang kisah? satu ini. Ada Tetapi kisah? Islam itu indah jamaah. Alhamdulillah. Jadi ada kisah seperti dengan Sony.